Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok berapa saja? Kelompok 6. Kelompok 6 akan mempresentasikan poster kami untuk mata kuliah sistem operasi. Dengan kami akan mengambil tema deadlock. Di sini deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu resource yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusi. Semua proses menunggu, tapi tidak ada yang bergerak. Ilustrasi dari deadlock. Di sini kita terlihat ada proses A dan proses B. Proses A memegang resource A, tetapi membutuhkan resource B. Proses B memegang resource B, tetapi membutuhkan resource A. Karena keduanya saling menunggu dan tidak mau melepas resource yang dipegang, maka terbentuk kondisi deadlock. Penyebab terjadinya deadlock. Deadlock biasanya terjadi karena beberapa hal berikut. Resource yang tersedia jumlahnya terbatas. Proses menahan resource sambil menunggu resource lain. Sistem tidak mengatur urutan pengambilan resource. Jika deadlock bukan selalu karena bug, tapi karena sistem mengelola resource. Setelah itu, syarat terjadinya deadlock. Deadlock hanya bisa terjadi jika keempat syarat ini terpenuhi dengan bersamaan. Yang pertama, mutual exclusion. Resource tidak bisa digunakan bersama oleh beberapa proses. Yang kedua, hold and wait. Proses memegang resource sambil menunggu resource lain. Yang ketiga, no preemption, yang artinya resource tidak bisa direbut secara paksa. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu circular wait, yang artinya jika terjadi rantai tunggu melingkar antar proses. Jika satu saja dari syarat ini tidak ada, maka deadlock tidak akan terjadi. Deadlock. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi penegasan pentingnya itu perlu dipahami bahwa deadlock itu bukan error sistem, tapi itu adalah konsekuensi dari desain sistem itu sendiri. Jadi oleh karena itu dalam sistem operasi itu biasanya digunakan metode pencegahan deadlock atau pendeteksi, bisa metode penghindaran deadlock juga. Jadi kesimpulannya adalah deadlock itu adalah kondisi berbahaya karena sistem tetap aktif tapi tidak bisa melakukan apapun ya. Jadi sebab itu pemahaman deadlock sangat penting dalam perancangan sistem operasi. Oke, baik, saya tambahkan di sini ada 4 syarat yang terjadinya deadlock itu seperti apa. Yang pertama yaitu adalah mutual exclusion, yang artinya resource itu tidak dapat dipakai bersama oleh lebih dari satu proses pada waktu yang sama. Jadi kalau satu proses sedang menggunakan suatu resource, proses lain itu harus menunggu resource lain sampai resource-nya itu dilepas. Yang kedua itu adalah hold and wait. Jadi tahan dan tunggu, artinya itu proses menahan resource yang sudah didapat sambil menunggu resource lain. Jadi proses tidak mau melepas resource yang sedang dipegang ya. Jadi meskipun belum bisa lanjut karena masih menunggu resource lain. Yang ketiga itu no preemption, artinya resource tidak bisa direbut secara paksa oleh sistem lain ya. Jadi resource hanya bisa dilepas jika proses yang memegang melepaskan secara sukarela dan sistem tidak boleh mengambilnya secara paksa. Yang keempat ada circular wait, ya, jadi terjadinya rantai menunggu berbentuk lingkaran antar proses. Jadi setiap proses itu menunggu resource yang dapat dipegang oleh proses lain dan membentuk sebuah siklus ya. Jadi berputar di tempat situ aja dan ya tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan. Jadi misalnya seperti proses A menunggu proses B, tapi proses B menunggu proses C menunggu proses A, gitu ya. Itu kan nanti berbentuk seperti lingkaran yang tidak ada habisnya. Baik, sekian presentasi dari kami.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.